Bayangkan, sudah puluhan tahun setia, berkorban tanpa pamrih, ternyata dibalas dengan pengkhianatan paling busuk. Suami yang tega membawa selingkuhannya pulang ke rumah. Inilah kisah nyata kehancuran rumah tangga akibat perselingkuhan, cinta terlarang, dan ambisi buta yang akhirnya berakhir dengan penyesalan pahit. Kalau kamu masih percaya, selingkuh demi cinta sejati, siap-siap saja menanggung aib dan kehancuran seperti Jaka dan Alina. Luciana mulai merasakan ada yang berubah pada diri Jaka. Lelaki yang dulu hangat dan penuh perhatian itu kini tampak dingin, seolah jarak tak kasat mata memisahkan mereka berdua. Setiap kali Luciana mencoba mengajaknya bercakap, jawabannya selalu singkat, bahkan terkadang hanya berupa gumaman tak jelas. Senyuman yang dulu sering menghiasi wajahnya pun lenyap, digantikan tatapan kosong yang sulit ditebak. Belakangan ini, Jaka juga jarang pulang tepat waktu. Ia selalu beralasan sibuk dengan pekerjaan atau urusan yang tak bisa ditinggalkan. Luciana awalnya mencoba memaklumi, berusaha meyakinkan diri bahwa suaminya memang sedang dilanda banyak tekanan. Namun, semakin hari, alasan itu terdengar semakin rapuh. Apalagi ketika Jaka mulai sering mematikan ponselnya tanpa penjelasan, membuat Luciana tak tahu di mana keberadaannya. Hati kecil Luciana mulai gelisah. Ada rasa aneh yang menusuk, seperti firasat buruk yang menolak untuk diabaikan. Setiap dering telepon yang tidak diangkat, setiap pesan singkat yang hanya dibalas dengan kata, "nanti," semakin mempertebal kecurigaannya. Ia bahkan sering mendapati Jaka berlama-lama di beranda rumah, berbicara pelan di telepon dengan nada yang nyaris berbisik, seolah takut didengar. Di dalam dirinya, Luciana berperang. Antara ingin percaya sepenuhnya pada Jaka, atau membiarkan rasa curiga itu tumbuh menjadi kenyataan yang tak diinginkan. Namun semakin ia berusaha menepis, semakin jelas pula tanda-tanda itu menampakkan diri. Malam-malam terasa lebih panjang, sunyi rumah semakin menekan, dan kehadiran Jaka yang tak lagi utuh membuat Luciana merasa sendirian di tengah pernikahannya sendiri. Ada sesuatu yang tidak beres. Luciana yakin akan hal itu, dan pada saat yang sama, ia takut mengetahui kebenarannya. Malam itu, Luciana duduk di kamar dengan tangan bergetar. Ponsel Jaka yang ia temukan tergeletak di meja kerja menyimpan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Chat panjang penuh kata-kata mesra, panggilan sayang, foto-foto selfie dengan senyum bahagia, hingga bukti transfer uang dalam jumlah besar kepada seorang perempuan bernama Alina. Dunia Luciana seketika runtuh. Perasaan curiga yang selama ini hanya berputar di kepalanya kini menjelma bukti nyata. Jantungnya berdegup kencang, matanya panas, dan dadanya sesak oleh campuran marah, kecewa, dan hancur berkeping-keping. Saat Jaka akhirnya pulang, Luciana sudah menunggunya dengan wajah tegang. Begitu pintu kamar ditutup, ia langsung melemparkan ponsel itu ke atas ranjang. "Apa ini, Jaka?" Suara Luciana bergetar tapi penuh amarah. Jaka terdiam sesaat, menatap layar ponsel yang menyala, menampilkan deretan pesan mesra. Rahangnya mengeras. "Jangan buka-buka ponselku tanpa izin," bentaknya keras, bukannya merasa bersalah. "Itu yang kau pikirkan sekarang? Izin? Lalu semua ini, pesan-pesan mesra, foto-foto, uang yang kau kirim diam-diam? Siapa Alina itu? Hah? Jawab aku, Jaka." Jaka menghela napas berat, wajahnya berubah semakin gelap. "Alina, dia perempuan yang membuatku merasa hidup kembali. Kau tak pernah mengerti aku, Luciana." Kata-kata itu menampar Luciana lebih keras daripada pukulan manapun. "Aku tidak mengerti. Aku istrimu, Jaka. Aku yang selalu ada saat kau jatuh, saat kau kehilangan pekerjaan, saat kau tidak punya apa-apa. Dan sekarang kau bilang aku tidak mengerti? Lalu perempuan itu yang mengerti?" Suara Luciana meninggi, matanya berlinang, namun Jaka justru semakin terpancing. "Ya, dia membuatku bahagia. Sesuatu yang sudah lama tidak aku rasakan bersamamu." Luciana terdiam sejenak, lalu suaranya pecah penuh luka. "Lalu aku ini siapa bagimu? Hah? Boneka tak bernyawa yang kau simpan di rumah?" Jaka berjalan mondar-mandir, mencoba mengendalikan emosinya. Tapi tiba-tiba ia berhenti dan menatap tajam ke arah istrinya. "Aku mencintai Alina, Luciana. Dan aku berencana menikahinya."
Kata-kata itu menghantam dada Luciana bagaikan pisau menembus daging. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Tangannya gemetar, tubuhnya hampir limbung. "Kau ingin menikahinya?" Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Ya." Jaka menjawab tegas, tanpa ragu. "Aku sudah memutuskan. Hidup bersamamu terasa sesak. Aku ingin keluar dari semua ini." Luciana menatapnya dengan tatapan kosong. Perasaannya campur aduk antara amarah, pengkhianatan, dan kehancuran. Suasana kamar menjadi pengap, seolah dinding ikut menyaksikan pertengkaran yang membakar itu. "Baiklah, Jaka," katanya akhirnya, dengan suara serak namun penuh keteguhan. "Kalau itu keputusanmu, jangan harap aku akan merelakannya begitu saja. Aku akan melawan, demi diriku, demi rumah tangga ini." Jaka terdiam, tak menyangka Luciana akan berkata demikian. Keduanya saling menatap, mata bertemu mata, menyimpan api dendam yang mulai menyala. Malam itu, bukan hanya cinta yang pecah, tetapi juga perang yang baru saja dimulai. Malam itu hujan turun deras, menampar kaca jendela dengan suara yang tak henti-hentinya. Di dalam kamar, suasana lebih mencekam daripada suara badai di luar. Luciana duduk di tepi ranjang, wajahnya pucat, matanya bengkak karena air mata yang tak kunjung berhenti. Sejak percakapan terakhir dengan Jaka, pikirannya kacau. Ia masih tak bisa menerima kenyataan bahwa lelaki yang selama ini ia cintai, rawat, dan perjuangkan justru tega menikamnya dari belakang. Jaka berdiri bersandar di ambang pintu dengan wajah keras. Tak ada raut penyesalan, tak ada sedikit pun rasa iba. Justru sikapnya semakin dingin, membuat hati Luciana kian teriris. "Jaka," suara Luciana bergetar, "apakah benar kau sudah tidak punya sedikit pun rasa untukku? Setelah semua yang kita lalui, semua yang kuberikan, apakah hatimu benar-benar sudah mati untukku?" Jaka menghela napas kasar, lalu berjalan mendekat. "Lucy, aku sudah bilang berkali-kali. Aku lelah dengan semua ini. Kau terlalu banyak menuntut, terlalu sibuk dengan urusanmu sendiri. Aku merasa sendirian di rumah ini." "Sendirian?" Luciana terkejut, suaranya meninggi. "Aku yang sendirian, Jaka? Aku yang selalu menunggumu pulang? Aku yang menahan rindu saat kau sibuk entah dengan siapa? Aku yang bertahan meski hatiku dicabik rasa curiga. Dan sekarang kau bilang aku tidak ada untukmu? Kau buta, Jaka. Buta oleh nafsumu sendiri." Jaka membalikkan badan, tangannya mengepal. "Jangan salahkan aku, Lucy. Kau sendiri yang membiarkan rumah tangga ini hampa. Alina memberiku apa yang tidak pernah kau beri. Dia mendengarkan aku, dia mengerti aku. Dia membuatku merasa bernilai." Luciana terisak keras, lalu bangkit berdiri. "Aku yang menemanimu saat kau jatuh miskin. Aku yang menahan lapar bersamamu. Aku yang meminjam uang sana-sini untuk bayar utangmu, Jaka. Dan sekarang kau bilang perempuan itu yang membuatmu merasa bernilai? Apa aku ini bagimu? Sampah? Beban?" Wajah Jaka mengeras, lalu dengan suara dingin ia berkata, "Kau memang beban, Lucy. Kau terlalu lekat padaku, terlalu mengikat. Aku butuh kebebasan, aku butuh sesuatu yang baru. Dan Alina memberiku semua itu." Kata-kata itu menghantam Luciana seperti petir di tengah malam. Ia terdiam, tubuhnya bergetar hebat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dirinya dihina habis-habisan oleh lelaki yang seharusnya melindunginya. "Beban?" bisiknya lirih, lalu suaranya meninggi penuh luka. "Aku beban bagimu? Setelah bertahun-tahun aku menjadi penopangmu, aku jadi beban? Kau benar-benar sudah hilang akal, Jaka." Ketegangan semakin memuncak. Hujan di luar seperti ikut menegaskan kepedihan yang membakar ruangan itu. Luciana menahan dada yang terasa sesak, lalu mencoba mengendalikan emosinya. "Jaka, tolong," ucapnya akhirnya dengan suara parau. "Pikirkan kembali. Rumah tangga ini bukan mainan. Aku masih mencintaimu, meski kau sudah melukai aku sedalam ini. Aku masih ingin kita memperbaiki semuanya. Demi kita, demi janji yang pernah kita ucapkan dulu di hadapan Tuhan." Jaka mendengus sinis. "Janji? Janji itu sudah tidak berarti lagi bagiku, Lucy.
Aku tidak bisa lagi mencintaimu seperti dulu. Aku ingin bahagia, dan kebahagiaanku bukan bersamamu. Luciana terhuyung, matanya basah oleh air mata. Ia tak percaya mendengar kata-kata sekejam itu keluar dari mulut Jaka. Ia mencoba mendekat, memegang tangan suaminya, tapi Jaka menepisnya kasar. "Jangan sentuh aku," bentaknya. "Aku muak dengan air matamu. Kau pikir tangisanmu bisa membuatku berubah pikiran? Tidak, Lucy. Justru tangisanmu membuatku semakin yakin, kau bukan lagi wanita yang kuinginkan." Luciana terdiam, tubuhnya kaku seperti patung. Hatinya hancur berkeping-keping, namun sebelum ia sempat bicara lagi, suara ketukan pintu terdengar. Lalu, tanpa menunggu izin, seorang perempuan masuk. Alina. Dengan gaun ketat dan wajah penuh riasan, Alina melangkah masuk dengan angkuh. Senyum sinis mengembang di bibirnya saat matanya bertemu dengan Luciana. "Oh, jadi ini istri sahmu, Jaka?" katanya dengan nada meremehkan. "Tak kusangka, ternyata wajahnya biasa saja. Tak heran kau bosan, sayang." Luciana terbelalak, darahnya mendidih. "Berani sekali kau masuk rumahku dan berbicara begitu di depanku." Alina hanya terkekeh kecil. "Rumahmu? Sebentar lagi rumah ini juga akan jadi milik Jaka, dan otomatis milikku. Kau pikir kau bisa mempertahankannya? Kau terlalu naif, Bu Luciana. Kurang ajar." Luciana hampir menerjang, namun Jaka menahan tangannya. Anehnya, bukan untuk membela istrinya, melainkan untuk melindungi Alina. "Cukup, Lucy. Jangan macam-macam dengan Alina." Kata-kata itu membuat Luciana hampir tak bisa bernapas. "Jaka, kau membelanya? Di depan mataku, kau lebih memilih membela perempuan murahan ini daripada istrimu sendiri." Alina mendecak, lalu mendekat dengan penuh percaya diri. "Murahan katamu? Lihatlah dirimu di cermin. Kusam, lelah, tak lagi menarik. Kau pikir lelaki sebaik Jaka pantas disandingkan dengan perempuan seperti dirimu? Kau sudah tidak sepadan lagi dengannya." Luciana terdiam, namun air matanya jatuh deras. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada belati. Ia ingin membalas, ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Jaka malah mengangguk pelan, seolah membenarkan kata-kata Alina. "Dia benar, Lucy. Kau sudah berubah. Kau bukan lagi wanita yang dulu membuatku jatuh cinta." Luciana menatapnya dengan tatapan kosong, hatinya hancur sepenuhnya. "Jadi, begitu rendah diriku di matamu, Jaka?" "Ya," jawab Jaka tanpa ragu. "Kau terlalu lemah, terlalu menyedihkan. Dan aku sudah tak tahan hidup denganmu." Ruangan itu hening sejenak. Hanya suara hujan deras di luar yang terdengar, seolah ikut menangisi kehancuran rumah tangga itu. Luciana akhirnya menegakkan tubuhnya, menyeka air mata yang terus mengalir. Suaranya kini berubah, lebih tegas, meski masih parau. "Baiklah, Jaka. Jika itu yang kau mau, aku tidak akan memohon lagi. Tapi dengarkan aku baik-baik. Kau boleh menghinaku, kau boleh merendahkanku, tapi aku tidak akan menyerahkan kebahagiaanku begitu saja. Aku akan melawan. Aku akan mempertahankan apa yang seharusnya menjadi milikku. Kau, dan rumah tangga ini." Alina tertawa sinis. "Melawan? Dengan apa? Air matamu? Atau dengan kesetiaanmu yang sia-sia? Percayalah, Luciana, kau sudah kalah sejak lama." Namun Luciana menatapnya tajam, lebih tajam daripada sebelumnya. "Kita lihat nanti, Alina. Aku tidak akan diam. Kau telah merampas sesuatu yang bukan hakmu, dan aku tidak akan membiarkanmu menang." Ketegangan kembali memuncak. Jaka hanya berdiri di antara keduanya, namun jelas terlihat ia lebih condong membela Alina. Malam itu, pertengkaran tidak hanya merobek hati Luciana, tetapi juga menyalakan api perang yang lebih besar. Sebuah pertarungan bukan hanya soal cinta, tapi juga soal harga diri, kehormatan, dan keberanian seorang istri yang dikhianati. Dan Luciana tahu, ini baru permulaan. Malam itu Luciana tidak tidur sama sekali. Ia terduduk di lantai kamar, bersandar pada ranjang yang dingin, dengan mata yang sembab karena tangis.
Suara hujan yang terus mengguyur seperti ikut menyayat luka di hatinya. Berkali-kali ia mengingat ucapan Jaka, kata-kata yang menghina, menyudutkan, bahkan merendahkannya di depan perempuan lain. Kata, beban, masih terngiang di telinganya, menusuk seperti duri yang tak bisa dicabut. Air matanya tak lagi sekadar karena sakit hati, melainkan juga karena rasa marah yang menumpuk. Marah pada Jaka, marah pada Alina, dan marah pada dirinya sendiri karena terlalu lama bertahan dalam kesetiaan yang sia-sia. Menjelang fajar, Luciana akhirnya menghapus sisa air mata di pipinya. Matanya merah, wajahnya kusut, tapi ada sinar baru yang mulai muncul di tatapannya, sinar perlawanan. "Cukup," bisiknya lirih, namun penuh tekad. "Aku sudah terlalu lama diam. Aku tidak akan terus menjadi korban." Ia berdiri perlahan, menatap bayangannya di cermin. Wajah lelah itu kini tampak berbeda. Meski hancur, ada bara kecil di dalam dirinya yang mulai menyala. Bara itu yang akan membimbing langkahnya. Siang harinya, Luciana memberanikan diri membuka lemari arsip. Dari tumpukan map yang berdebu, ia menarik satu map berwarna coklat berisi dokumen penting. Tangannya bergetar saat membaca ulang sertifikat rumah yang selama ini mereka tempati. Matanya berkaca-kaca saat menemukan kenyataan. Nama yang tercantum di lembar resmi itu hanyalah namanya sendiri, Luciana. Ia mengingat jelas bagaimana dulu rumah itu dibeli dari hasil jerih payahnya, uang tabungan yang ia kumpulkan bertahun-tahun dari kerja kerasnya sebelum menikah. Saat itu Jaka masih berjuang dengan pekerjaan serabutan, dan Luciana yang menopang sebagian besar biaya hidup mereka. Karena itu, rumah ini secara sah menjadi miliknya. Kini, dokumen itu seperti senjata yang baru ia sadari ia miliki. Senjata yang bisa melukai balik lelaki yang telah mengkhianatinya. Hari-hari berikutnya, Luciana diam-diam mulai menyusun rencana. Ia menghubungi seorang notaris kenalan lama, menyamarkan maksudnya agar tidak terdengar mencurigakan. Dengan penuh hati-hati, ia menanyakan prosedur penjualan rumah. Notaris itu sempat terkejut karena tahu rumah tersebut masih ditempati oleh keluarga kecil Luciana. Namun Luciana meyakinkan bahwa ia memang ingin menjualnya secepat mungkin. "Apakah suami Anda tahu tentang ini, Bu Luciana?" tanya sang notaris dengan nada hati-hati. Luciana tersenyum kecut. "Tidak perlu dia tahu. Rumah ini atas nama saya sendiri. Dan saya sudah memutuskan." Ada getaran halus dalam suaranya, campuran antara sakit hati dan keberanian baru. Prosesnya berjalan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dengan bantuan sang notaris, ia segera menemukan pembeli serius, seorang pengusaha muda yang tertarik dengan lokasi strategis rumah itu. Beberapa kali pertemuan dilakukan di luar rumah, setiap kali Jaka sedang pergi bersama Alina atau berpura-pura sibuk dengan pekerjaannya. Di setiap pertemuan, Luciana menahan emosi yang bercampur dalam dadanya. Ada rasa bersalah, karena rumah itu penuh kenangan masa lalu. Tapi ada pula kepuasan tersembunyi, membayangkan bagaimana wajah Jaka kelak saat mengetahui rumah yang selama ini ia anggap sebagai miliknya ternyata sudah lenyap dari genggamannya. Hari penandatanganan akta jual beli pun tiba. Luciana duduk di ruang kantor notaris dengan tangan yang dingin namun hati yang mantap. Pena disodorkan ke arahnya. Sesaat ia menatap kertas itu, selembar dokumen legal yang akan mengubah segalanya. Bayangan wajah Jaka melintas di benaknya. Tatapan dingin, kata-kata kasar, hinaan yang melukainya. Bayangan Alina yang tersenyum sinis, merendahkannya di depan mata suaminya sendiri. Semua itu membakar kembali luka hatinya. Dengan tangan bergetar tapi tegas, Luciana menorehkan tanda tangannya. Setiap goresan pena terasa seperti sebuah pernyataan perang. Selesai. Rumah itu resmi berpindah tangan. Saat menutup map, Luciana menarik napas panjang. Di dalam hatinya, ada campuran perasaan, sakit karena menyerahkan rumah yang penuh kenangan, tapi juga puas karena telah membuat langkah besar. Ia sudah bukan Luciana yang sama lagi, bukan lagi istri yang hanya menangis dan memohon. Ia kini adalah seorang perempuan yang siap melawan. Malam itu, saat Jaka pulang larut bersama Alina, Luciana duduk di ruang tamu. Ia menatap pintu dengan wajah datar, namun di dalam hatinya ada badai yang siap pecah. Ia belum mengungkapkan apapun, belum. Ia ingin menunggu saat yang tepat. Ia ingin melihat sendiri ekspresi Jaka saat menyadari segalanya sudah terlambat.
bahwa rumah yang selama ini ia anggap miliknya, tempat ia dengan angkuh membawa Alina, sudah bukan lagi menjadi rumahnya. Luciana tersenyum tipis. Senyum yang pahit sekaligus penuh kepastian. "Bersiaplah, Jaka," bisiknya dalam hati. "Kau akan merasakan sakitnya kehilangan. Sama seperti yang kau berikan padaku." Hari itu Jaka pulang dari perjalanan dinas dengan perasaan menang. Di dalam kepalanya, ia sudah merangkai skenario baru. Ia akan membawa Alina masuk ke rumah itu, menetap bersama, dan bila perlu, mengusir Luciana yang dianggapnya tidak lagi berharga. Sejak mobilnya memasuki halaman, Alina sudah tersenyum lebar. Tangannya melingkar di lengan Jaka, seolah rumah itu sudah resmi menjadi singgasana barunya. "Ini dia, rumah yang kau ceritakan itu, sayang," ujar Alina dengan nada penuh kepemilikan. Cukup besar juga. Tidak sabar rasanya menata ulang agar lebih pantas untuk kita berdua." Jaka tersenyum puas. "Ya, mulai hari ini, tempat ini akan jadi rumah kita." Luciana harus belajar menerima kenyataan. Dengan penuh percaya diri, Jaka memasukkan kunci ke pintu utama. Namun alisnya langsung berkerut. Pintu itu tidak berbunyi seperti biasa. Ia memutar gagang, dan pintu terbuka dengan mudah. Terlalu mudah. Begitu masuk, langkahnya terhenti. Ruang tamu itu kosong. Sofa yang biasanya ada di pojok ruangan lenyap. Lemari hias, karpet, bahkan figura foto pernikahannya pun sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah dinding polos dan lantai yang bergema ketika diinjak. "Ini, apa-apaan?" Jaka terperanjat. Alina melangkah masuk, matanya melebar. "Kok kosong? Mana semua barangnya?" Jaka buru-buru berlari ke ruangan lain. Dapur kosong. Kamar tidur kosong. Semua lemari bersih, seakan rumah itu sudah ditinggalkan lama. Dadanya berdegup kencang, keringat dingin mulai menetes di pelipis. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin," desis Jaka. Alina menatapnya dengan wajah tak percaya. "Jaka, apa maksudnya ini? Jangan bilang, istri sahmu itu sudah menjual semuanya." Saat itulah terdengar suara langkah tenang dari arah pintu belakang. Luciana muncul. Ia berdiri dengan anggun, mengenakan blus sederhana namun rapi. Wajahnya terlihat tenang, jauh berbeda dengan sosok rapuh yang dulu selalu menangis. Tatapannya tajam menembus Jaka, lalu beralih sekilas ke arah Alina. "Selamat datang, Jaka, dan kau, Alina." Suaranya dingin tapi penuh wibawa. "Sayang sekali, kalian datang terlambat. Rumah ini sudah bukan milik kita lagi. Aku sudah menjualnya." Jaka membeku. Kata-kata itu seperti palu goda menghantam kepalanya. "Apa? Kau gila, Lucy? Bagaimana bisa kau menjual rumah ini tanpa sepengetahuanku?" Luciana tersenyum tipis. "Rumah ini atas namaku. Ingat, kau bahkan tak pernah peduli ketika dulu aku yang membelinya dengan hasil kerjaku. Jadi, jangan sebut aku gila. Aku hanya menggunakan hakku." Alina menutup mulutnya dengan tangan, syok tak percaya. Kau menjual rumah ini? Lalu, kita tinggal di mana, Jaka?" Jaka berteriak, suaranya pecah. "Luciana, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kau tidak bisa." Namun Luciana memotong dengan nada tegas. "Aku bisa, Jaka. Dan aku sudah melakukannya. Semua sudah sah di mata hukum. Rumah ini bukan lagi milik kita. Besok, pembeli akan mulai merenovasi, dan kalian tidak punya hak tinggal di sini." Suasana hening sejenak. Hanya napas berat Jaka yang terdengar, bercampur dengan suara hujan yang kembali turun di luar. Alina mulai panik. "Jaka, aku tidak mau hidup di jalan. Katakan sesuatu. Lakukan sesuatu." Jaka memandang Luciana dengan mata merah membara, campuran marah dan tak percaya. Kau benar-benar ingin menghancurkan aku, Lucy?" Luciana mendekat, berdiri tepat di hadapan Jaka. Tatapannya menusuk. Suaranya penuh ketegasan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Aku tidak menghancurkanmu, Jaka. Kau sendiri yang menghancurkan dirimu. Kau mengkhianati aku, merendahkan aku, bahkan berani membawa perempuan lain ke dalam rumah ini.
Kau kira aku akan diam? Tidak. Inilah jawabanku. Sekarang, rasakan bagaimana rasanya kehilangan. Sama seperti aku kehilangan cintamu. Jaka terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada semua yang ia bayangkan. Alina berdecak, mencoba menyelamatkan harga dirinya. Perempuan licik. Kau pikir kau menang? Kami masih bisa mencari rumah lain, Jaka masih punya aku. Luciana menoleh kepadanya dengan tatapan penuh ejekan. Silakan. Carilah rumah lain dengan uang hasil transferannya. Tapi ingat, Alina, yang kau rebut bukan hanya suami orang. Kau juga ikut merasakan bagaimana rasanya dipermalukan. Mulai sekarang, hidupmu tidak akan tenang. Alina menggertakkan gigi, wajahnya merah padam. Jaka, di sisi lain, berdiri terpaku. Tangannya mengepal, matanya menatap kosong ke arah ruangan yang sudah kosong melompong. Semua percaya dirinya runtuh seketika, digantikan rasa panik dan syok yang menusuk dada. Malam semakin larut. Di ruang tamu yang kosong itu, hanya ada 3 orang, Luciana, Jaka, dan Alina. Lampu gantung menyinari wajah mereka, namun cahaya kuning pucat itu terasa dingin, seolah ikut menyaksikan drama yang memanas. Luciana berdiri tegak di tengah ruangan. Sikapnya tenang, tubuhnya mantap, berbeda jauh dari sosok rapuh yang dulu selalu menangis di hadapan Jaka. Tatapannya menusuk, dingin, tapi penuh keyakinan. Jaka masih belum percaya dengan kenyataan di depannya. Keringat bercucuran dari pelipisnya, jantungnya berdegup kencang. Ia baru saja pulang dengan penuh rasa percaya diri, siap membangun hidup baru bersama Alina di rumah ini. Namun semua buyar hanya dalam hitungan menit. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya berulang kali sambil menggeleng. Kau pasti bohong, Lucy. Kau hanya ingin menakut-nakutiku. Alina, yang sedari tadi ikut kebingungan, akhirnya tak tahan. Iya, Luciana. Jangan mengada-ada. Mana mungkin kau bisa menjual rumah ini begitu saja tanpa izin Jaka? Luciana hanya tersenyum tipis. Ia kemudian mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Dengan tenang, ia meletakkan map itu di atas meja kecil yang masih tersisa. Silakan lihat sendiri, ucapnya. Jaka ragu-ragu, tapi akhirnya meraih map itu. Begitu membuka lembaran dokumen, matanya membelalak. Ada akta jual beli lengkap dengan tanda tangan Luciana, notaris, dan pihak pembeli. Semua sah. Semua legal. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Tidak, kau sungguh melakukannya. Ya, jawab Luciana tegas. Rumah ini sudah bukan milik kita lagi. Mulai besok, pembeli berhak penuh atas tempat ini. Jadi, rencana besar kalian, untuk tinggal di sini, untuk mengusirku, sudah hancur berantakan. Alina melotot, wajahnya merah padam. Perempuan licik. Kau sengaja menjual rumah ini hanya untuk membuat kami sengsara. Licik? Luciana menatapnya tajam. Kau masuk rumah tangga orang lain dengan kepala tegak. Kau hina aku di depan suamiku sendiri, dan kau berani menyebut aku licik? Jangan memutarbalikkan kenyataan, Alina. Aku hanya mempertahankan harga diriku. Jaka membanting map itu ke lantai, suaranya meledak. Luciana, kau tidak sadar apa yang sudah kau lakukan? Kau sudah merusak masa depan kita. Rumah ini satu-satunya yang kita punya. Kita? Luciana mendengus, suaranya getir. Jangan pakai kata kita, Jaka. Aku yang membeli rumah ini dengan uangku sendiri. Kau bahkan tidak pernah berusaha memperjuangkannya. Jadi jangan bersikap seolah-olah kau punya hak. Jaka terdiam, wajahnya semakin memerah menahan malu sekaligus amarah. Alina, di sisi lain, menggenggam lengan Jaka dengan panik. Jaka, lakukan sesuatu. Aku tidak mau hidup tanpa tempat tinggal. Kau janji akan membawaku ke rumah ini. Luciana menyilangkan tangan di dada, lalu menatap mereka dengan dingin. Kalian bisa menikah, bisa hidup bersama, aku tidak peduli. Tapi dengarkan baik-baik, bukan di atas penderitaanku. Aku bukan perempuan yang bisa diinjak. Suasana menjadi hening. Kata-kata itu bergema di udara, memukul hati Jaka dan Alina sekaligus. Jaka mencoba membalas,
suaranya tercekat. Lucy, kau tidak mengerti. Aku hanya ingin bahagia. Kau sudah membuatku merasa terpenjara. Terpenjara? Luciana tertawa getir. Bertahun-tahun aku yang menanggung susah senang bersamamu. Aku yang setia saat kau tidak punya apa-apa. Dan sekarang, setelah kau menemukan perempuan baru, kau menyebut kesetiaanku sebagai penjara? Kau sungguh kejam, Jaka. Alina memotong dengan nada mengejek. Sudahlah, Luciana. Kau hanya sakit hati karena kalah. Kau sudah tua, sudah tidak menarik lagi, makanya Jaka mencari yang lebih baik. Terimalah kenyataan itu. Namun Luciana tidak terpancing. Ia justru menatap Alina dengan sorot mata yang membuat perempuan itu sedikit mundur. Kau boleh merasa menang hari ini, Alina. Tapi percaya padaku, orang yang merebut kebahagiaan orang lain tidak akan pernah tenang. Kau pikir Jaka akan setia padamu? Suatu saat nanti, dia akan melakukan hal yang sama padamu. Kau hanya menunggu giliran. Alina terdiam, wajahnya menegang, meski ia berusaha menutupi rasa tergetar dengan seringai tipis. Jaka, yang semakin terpojok, akhirnya membentak. Aku tidak akan tinggal diam. Lucy, aku akan cari cara untuk merebut kembali apa yang seharusnya jadi milikku. Luciana menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Kau tidak akan bisa. Karena sejak awal, yang kau anggap milikmu itu sebenarnya bukan milikmu. Kau hanya menumpang, Jaka. Dan sekarang waktumu habis. Jaka terdiam, wajahnya penuh amarah bercampur rasa malu. Ia menoleh pada Alina, yang kini tampak gusar, lalu kembali menatap Luciana yang berdiri dengan kepala tegak. Untuk pertama kalinya, Jaka menyadari bahwa Luciana bukan lagi perempuan lemah yang bisa ia tindas. Bukan lagi istri yang bisa ia rendahkan sesuka hati. Di depannya sekarang berdiri seorang perempuan yang siap melawan, bahkan sanggup meruntuhkan segala rencananya dengan satu langkah berani. Pergilah, kata Luciana akhirnya, nadanya dingin dan penuh wibawa. Pergilah bersama perempuanmu. Cari tempat lain untuk memulai hidup baru. Karena di sini, kau sudah tidak punya apa-apa lagi. Suasana hening kembali. Jaka dan Alina saling pandang. Keduanya sama-sama syok, marah, dan tak tahu harus berbuat apa. Luciana, dengan tatapan mantap, berbalik meninggalkan mereka di ruang tamu kosong itu, meninggalkan bayangan kekalahan yang kini menyelimuti Jaka dan Alina. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak dikhianati, Luciana merasa berdiri di atas kakinya sendiri, bukan sebagai korban, melainkan sebagai perempuan yang kembali menemukan kekuatannya. Malam sudah semakin larut. Angin membawa aroma lembab dari tanah basah sisa hujan sore tadi. Luciana berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah mantap. Meski hatinya masih berdenyut oleh rasa sakit, wajahnya tetap tegak, seolah beban berat yang selama ini menindihnya akhirnya terangkat. Ia tahu, di balik pintu yang kini ditutup rapat, dua manusia itu, Jaka dan Alina, sedang merasakan keguncangan terbesar dalam hidup mereka. Luciana tak menoleh lagi. Biarlah mereka berkubang dalam kebingungan dan kehinaan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa menjadi perempuan yang benar-benar berkuasa atas hidupnya sendiri. Ruang tamu yang kosong bergema dengan napas berat Jaka dan suara terengah Alina. Dinding polos yang tak lagi dipenuhi perabotan seolah ikut menyindir mereka. Tak ada lagi kenyamanan, hanya kehampaan. Jaka berdiri di tengah ruangan, tangannya meremas rambutnya yang kusut. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena amarah dan keterkejutan yang bercampur menjadi satu. Tidak mungkin, gumamnya berulang kali. Ini tidak mungkin terjadi. Alina berdiri tak jauh darinya, wajahnya memerah menahan emosi. Ia menatap Jaka dengan sorot penuh kebencian. Jadi ini lelaki yang kupercaya? Alina membuka suara, nadanya penuh ejekan. Ini lelaki yang kubela mati-matian? Ternyata hanya pecundang. Kau bilang kita akan bahagia bersama, Jaka. Kau janji semua akan baik-baik saja. Tapi lihat kita sekarang, bahkan tempat tinggal pun kita tidak punya. Jaka menoleh cepat, wajahnya mengeras. Jangan salahkan aku, Alina. Mana mungkin aku tahu rumah itu sepenuhnya atas nama Luciana. Aku kira. Kau kira? Alina memotong dengan nada tinggi. Kau kira?
Apa kau bercanda? Lelaki macam apa yang bahkan tidak tahu legalitas rumahnya sendiri? Kau benar-benar tolol, Jaka. Lelaki tidak becus. Jaka mendengus, dadanya naik turun. Cukup, Alina. Aku juga sedang pusing. Jangan menambahinya dengan ocehanmu. Namun Alina justru semakin tersulut. Ia maju beberapa langkah, jarinya menuding tepat ke wajah Jaka. Kau berani menyuruhku diam? Aku yang telah mengorbankan segalanya untukmu. Reputasiku hancur karena memilihmu. Orang-orang mencapku perusak rumah tangga. Dan sekarang aku harus sengsara di jalanan gara-gara kebodohanmu. Jaka membanting map kosong ke lantai, suaranya bergema. Kau kira aku tidak berusaha? Luciana yang licik. Dia sengaja menjual rumah ini untuk mempermalukan kita. Alina tertawa sinis, tawanya terdengar dingin. Licik? Atau kau yang terlalu lemah? Lelaki sejati seharusnya bisa mengendalikan hidupnya sendiri. Kau hanya menumpang pada istrimu selama ini. Kau kira aku tidak tahu? Semua orang tahu kau tidak pernah punya apa-apa, Jaka. Wajah Jaka semakin memerah. Kata-kata itu menusuk egonya. Ia merasa telanjang, tak berdaya, di hadapan perempuan yang dulu ia kira bisa memberinya kebahagiaan. Dalam keheningan sesaat, bayangan Luciana muncul di benak Jaka. Perempuan itu memang pernah menangis, tapi tak pernah memekik seperti ini. Ia pernah sakit hati, tapi tidak pernah meludahkan kata-kata serendah yang baru saja keluar dari mulut Alina. Luciana selalu memilih diam. Bahkan saat hatinya hancur, ia menahan semuanya dengan kesabaran. Dan kini, ketika ia berdiri tegak mengumumkan bahwa rumah telah ia jual, Jaka baru menyadari, Luciana jauh lebih kuat daripada yang ia kira. Aku bukan perempuan yang bisa diinjak. Kalimat itu masih bergema, menutup sebagian ocehan Alina yang makin lama makin tak tertahankan. Pertengkaran memuncak. Kenapa kau diam? Alina masih berteriak. Kau mau kita tidur di jalan malam ini? Jaka mendengus keras, lalu menatapnya tajam. Cukup, Alina. Kau pikir kau lebih baik dari Luciana? Alina terkejut, matanya melebar. Apa katamu? Kau membandingkanku dengan perempuan itu? Ya. Jaka membalas sengit. Luciana mungkin menangis, mungkin rapuh, tapi dia tidak pernah membuatku sehina ini. Dia tidak pernah menjerit di wajahku, tidak pernah merendahkanku dengan kata-kata busukmu. Kau pikir aku akan tenang hidup denganmu? Kau hanya pandai menuntut. Tamparan keras mendarat di pipi Jaka. Alina gemetar menahan amarah. Berani sekali kau membela dia di depanku. Kau lupa siapa yang selalu ada di sisimu belakangan ini? Aku yang membuatmu merasa lelaki lagi. Jaka menyeringai getir, pipinya masih memerah akibat tamparan. Membuatku merasa lelaki? Dengan cara apa? Dengan menghancurkan rumah tanggaku? Dengan menempel padaku hanya demi kenyamananmu sendiri? Kau tidak pernah benar-benar peduli padaku, Alina. Kau hanya peduli pada dirimu sendiri. Alina terdiam sesaat, lalu menjerit lagi. Kau tidak tahu diri. Aku rela kehilangan segalanya demi kau, Jaka. Dan sekarang kau malah menyesali pilihanku. Jaka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kepalanya berdenyut, pikirannya kusut. Ia benar-benar kebingungan. Kehilangan rumah, kehilangan martabat, dan kini kehilangan kendali atas hubungannya dengan Alina. Di luar rumah. Sementara itu, Luciana terus berjalan menyusuri jalan sepi. Setiap langkahnya seolah menjauhkan dirinya dari masa lalu yang kelam. Ia tahu Jaka dan Alina sedang bertengkar habis-habisan. Dan entah mengapa, ada sedikit rasa lega di hatinya. Biar mereka saling menghancurkan, gumamnya pelan. Aku sudah selesai dengan mereka. Jalanan malam. Tak lama kemudian, Jaka dan Alina akhirnya keluar dari rumah kosong itu. Mereka tak bisa tinggal di sana lagi, apalagi besok rumah itu resmi diserahkan pada pembeli. Mereka berjalan di trotoar dengan wajah kusut. Alina memeluk dirinya sendiri, menggerutu tanpa henti. Hebat sekali hidupku sekarang. Dari perempuan terhormat jadi gelandangan karena ikut lelaki bodoh macam kau. Cukup, Alina. Jangan bicara lagi. Jaka menggeram, tapi suaranya terdengar lemah.
Mereka mencoba mencari penginapan murah di sekitar, tapi nasib seolah ikut menertawakan. 2 kali mereka ditolak karena kamar penuh. Alina makin gusar, tangannya gemetar menahan marah. Lihat, bahkan dunia pun tidak berpihak pada kita. Ini semua salahmu, Jaka. Kalau saja kau tidak sebodoh ini. Diam, Alina. Jaka akhirnya meledak, suaranya menggelegar di jalan sepi. Aku sudah cukup menyesal. Kau kira aku tidak sadar betapa bodohnya aku? Kau kira aku tidak tahu betapa aku telah menghancurkan segalanya? Tapi apa gunanya kau terus menyiksaku dengan kata-kata busukmu? Beberapa orang yang kebetulan lewat berhenti dan menatap mereka. Alina merasa malu, tapi amarahnya lebih besar daripada rasa segannya. Kalau kau benar-benar lelaki, kau seharusnya bisa melindungiku. Tapi nyatanya, kau hanya membuatku sengsara. Jaka menatapnya dengan mata merah, lalu berkata pelan tapi tajam, "Mungkin Luciana benar. Aku memang lelaki yang gagal. Tapi setidaknya dia tidak pernah membuatku merasa sehina ini." Alina terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan balik. Untuk pertama kalinya sejak bersama Jaka, ia merasa gentar, karena lelaki yang ia kira bisa ia kendalikan kini mulai meragukan keberadaannya. Luciana yang tegak. Di kejauhan, Luciana menaiki taksi. Dari kaca jendela, ia sempat melihat sekilas Jaka dan Alina yang masih berdebat di pinggir jalan. Hanya sekilas, lalu ia memalingkan wajah. Senyum tipis muncul di bibirnya. Ada luka, ada duka, tapi juga ada kemenangan yang manis. Ia sudah memilih jalannya. Ia tidak lagi menjadi korban. Dan malam itu, sejarah berganti. Luciana melangkah maju dengan kepala tegak, sementara Jaka dan Alina terjebak dalam kebingungan dan kehinaan yang mereka ciptakan sendiri. Beberapa bulan berlalu sejak malam itu. Waktu terus berputar tanpa peduli pada siapapun. Matahari tetap terbit, malam tetap datang, musim berganti, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Namun bagi Jaka, waktu justru terasa beku. Hari-harinya kini seperti dipenuhi kabut kelabu yang tak kunjung sirna. Ia bukan lagi Jaka yang dulu. Senyum percaya diri yang dahulu sering ia pamerkan kini lenyap. Sorot matanya redup, tubuhnya makin kurus, dan wajahnya pucat seolah semua warna hidup telah disedot habis. Ia hanyalah bayangan dari dirinya sendiri, seorang lelaki yang kehilangan arah. Pekerjaannya di kantor berantakan. Reputasi yang dulu ia banggakan kini hancur lebur. Rekan-rekannya yang dahulu menghormati, sekarang memandangnya dengan tatapan sinis. Bisik-bisik tentang perselingkuhannya beredar cepat, membuat namanya jadi bahan gosip di kantin maupun lorong kantor. Sebagian bahkan terang-terangan menghindar, enggan berurusan dengan lelaki yang dianggap tak punya integritas. Setiap kali ia melangkah, rasanya seperti ada ribuan mata yang menusuk punggungnya. Alina, perempuan yang semula ia banggakan sebagai cinta sejati, ternyata tak lebih dari duri yang menusuk balik. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi, hingga keduanya saling muak. Alina menyalahkan Jaka karena hidup mereka jatuh miskin, memakinya sebagai lelaki gagal yang tak mampu memberi kepastian. Kata-kata itu terus berulang, hingga akhirnya Alina memilih pergi bersama pria lain yang lebih mapan. Tanpa ragu, ia meninggalkan Jaka sendirian terpuruk dalam lumpur kehinaan. Semua pengorbanan, semua kebanggaan yang pernah ia tunjukkan kepada dunia kini runtuh tanpa sisa. Rumah yang dulu menjadi simbol kebersamaan dengan Luciana kini, hanya tinggal bayangan dalam ingatan. Sebuah keluarga baru menempatinya, anak-anak kecil berlarian di halaman, suara tawa riang menggema dari balik jendela. Jaka pernah mencoba sekadar lewat di depan rumah itu. Dadanya terasa sesak. Ia hanya bisa berdiri beberapa menit, menatap dari jauh sambil menggertakkan gigi, sebelum akhirnya berbalik dengan hati penuh penyesalan. Rumah itu baginya kini adalah mimpi pahit yang telah ia sia-siakan karena kebodohan dan pengkhianatannya sendiri. Malam-malamnya kini dipenuhi gelisah. Ia sering terbangun tiba-tiba, keringat dingin mengucur dari dahinya. Pandangannya kosong menatap langit-langit kamar kontrakan sempit yang ia sewa dengan sisa tabungan. Tak ada lagi kasur empuk, tak ada perabot mewah, hanya ranjang kayu reot dan lampu redup yang menemani malam panjangnya. Kadang suara Luciana menggema di kepalanya, membuat dadanya semakin sesak. "Aku bukan perempuan yang bisa diinjak." Kalimat itu selalu muncul di saat ia mencoba tidur,
seperti hantu yang menghantui. Dan anehnya, kalimat itu jauh lebih menyakitkan daripada teriakan Alina atau ejekan rekan-rekannya. Karena di balik kata-kata Luciana tersimpan kebenaran yang telak. Jaka telah kehilangan perempuan terbaik yang pernah ia miliki. Setiap kali ia mengingat wajah Luciana, hatinya serasa diremas. Ia melihat kembali bayangan seorang istri yang setia, yang pernah menemaninya dalam suka dan duka, yang rela menahan sakit demi menjaga rumah tangga. Dan kini ia sadar, perempuan itu bukan hanya istri, ia adalah tiang penopang hidupnya. Tanpa Luciana, Jaka hanyalah bangunan rapuh yang runtuh diterpa angin. Namun penyesalan selalu datang terlambat. Jaka kini berjalan sendirian di jalan hidupnya. Ia tak lagi punya cinta, tak lagi punya rumah, bahkan harga dirinya pun hancur. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah pun enggan menopangnya. Ia adalah lelaki yang terperosok dalam lubang yang ia gali sendiri. Dan dari lubang itu, tak ada tangan yang mau mengangkatnya keluar.